Bayangkan zaman sebelum ada teknologi modern, tidak ada komputer, tidak ada internet, bahkan listrik pun belum ada. Orang-orang hidup dengan cara yang sangat berbeda. Mereka menggunakan lampu minyak untuk penerangan dan mengandalkan tenaga manusia dan hewan untuk bekerja. Di akhir abad ke-19, seorang dokter Belanda bernama Eugene Dubois punya rasa ingin tahu yang besar. Dia terpesona oleh teori evolusi baru dari Charles Darwin. Dubois ingin menemukan bukti bahwa manusia berevolusi dari nenek moyang yang mirip kera. Tapi di mana mencarinya? Pada saat itu, penemuan fosil masih sedikit. Dubois merasa bahwa jawabannya mungkin ada di tempat yang belum banyak dijelajahi. Dubois membuat keputusan berani. Dia bergabung dengan tentara Hindia Belanda, yang sekarang adalah Indonesia. Dia yakin bisa menemukan fosil di sana. Teman dan keluarganya mengira dia gila, tapi Dubois bertekad. Dia berangkat ke Indonesia bersama istri dan bayinya yang baru lahir. Dia siap berburu fosil. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari iklim tropis yang keras hingga penyakit yang mengancam. Dia mulai menggali di Sumatera, tidak beruntung. Tapi Dubois tidak menyerah. Dia mendengar tentang penemuan menarik di Pulau Jawa. Dia memindahkan operasinya ke sana. Kegigihannya akan segera membuahkan hasil. Di Jawa, Dubois menemukan fosil yang akan mengubah cara kita memahami evolusi manusia. Penemuan ini adalah bukti penting bahwa manusia memang berevolusi dari moyang yang mirip kera. Pada tahun 1891, Dubois dan timnya mulai menggali di dekat Sungai Bengawan Solo di Trinil, Jawa. Pekerjaan yang panas dan melelahkan. Mereka menggali lapisan-lapisan sedimen dengan hati-hati mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu. Lalu, mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Itu bukan kerangka lengkap, hanya tempurung kepala, tulang paha, dan beberapa gigi. Tapi tulang-tulang ini berbeda. Tempurung kepala itu panjang dan rendah, tidak seperti manusia modern. Tulang pahanya menunjukkan tegak. Dubois menyadari ini adalah penemuan besar. Dia menamai temuannya berarti manusia kera yang tegak. Dunia akan mengenalnya sebagai manusia Jawa. Penemuan ini menyebabkan sensasi. Apa kaitan yang hilang antara kera dan manusia? Bayangkan makhluk yang tampak familiar sekaligus aneh. Berdasarkan tulang yang ditemukan Dubois, berdiri tegak seperti kita. Tapi tubuhnya lebih pendek dan kekar daripada manusia modern. Tempurung kepala menunjukkan ukuran otak yang lebih besar dari kera, tapi lebih kecil dari kita. Alisnya menonjol dan rahangnya maju ke depan. Mungkin hidungnya pesek dan dagunya mundur. Ini bukan manusia seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah jenis manusia yang berbeda, yang hidup hominids limaun. Bayangkan dunia terstigmatisasi hutan yang luas dan mekasvai jauh sebelum ditemukan region atau kota. Bukan hanya luar biasa karena ciri fisiknya. Spesies ini juga terampil. Para arkeolog percaya merekalah salah satu manusia pertama yang menggunakan api. Bayangkan hangatnya api di malam yang dingin dan perlindungan yang diberikannya dari predator. Mereka juga membuat peralatan dari batu. Peralatan ini tidak canggih, tetapi efektif untuk berburu dan menyiapkan makanan. Kita bisa membayangkan mereka menggunakan batu tajam untuk memotong hewan atau menggali akar. Keahlian ini, menggunakan api dan membuat peralatan, sangat penting untuk kelangsungan hidup. Keahlian ini memungkinkan nenek moyang manusia purba ini beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan berkembang. Bagian 5, mata rantai yang hilang, pentingnya penemuan Dubois. Dubois percaya dia telah menemukan mata rantai yang hilang antara kera dan manusia. Penemuan ini terjadi pada akhir abad ke-19, ketika ilmu pengetahuan tentang evolusi manusia masih dalam tahap awal. Penemuannya memicu perdebatan sengit di komunitas ilmiah. Beberapa ilmuwan skeptis. Mereka mempertanyakan validitas klaim Dubois dan menuntut lebih banyak bukti. Mereka berpendapat bahwa tulang-tulang itu milik kera raksasa, bukan nenek moyang manusia. Skeptisisme ini didasarkan pada perbedaan morfologi yang mereka amati. Namun seiring ditemukannya lebih banyak fosil di Asia dan Afrika, menjadi jelas bahwa Dubois telah menemukan sesuatu yang besar. Penemuan-penemuan ini membantu memperkuat argumen Dubois. Pithecanthropus erectus bukanlah spesies tunggal yang terisolasi. Fosil-fosil ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam populasi. Itu adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang disebut Homo erectus, yang hidup di wilayah yang luas.
Homo erectus tersebar di berbagai benua. Mereka menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan yang berbeda. Penemuan Du Bois adalah titik balik. Ini mengubah cara kita memahami evolusi manusia. Ini memberikan bukti kuat pertama bahwa manusia telah berevolusi di luar Afrika. Homo erectus adalah salah satu spesies pertama yang bermigrasi keluar dari Afrika. Ini juga menunjukkan bahwa evolusi manusia adalah proses yang kompleks dengan banyak cabang dan jalan buntu. Setiap penemuan baru menambah lapisan pemahaman kita tentang sejarah manusia. Saat ini, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa berasal dari Afrika. Mereka bermigrasi keluar dari Afrika dan menyebar ke seluruh Asia dan Eropa. Para penjelajah awal ini sangat mudah beradaptasi. Mereka bertahan hidup di berbagai lingkungan, dari stepa dingin Eropa hingga hutan tropis Asia Tenggara. Manusia Jawa adalah salah satu pionir ini. Mereka adalah salah satu manusia pertama yang meninggalkan tanah air Afrika mereka dan menjelajahi wilayah baru. Perjalanan mereka menceritakan kisah tentang keberanian, adaptasi, dan dorongan manusia yang tak henti-hentinya untuk menjelajah. Kisah mereka adalah kisah kita. Ini adalah pengingat bahwa kita semua terhubung, keturunan dari para pengembara kuno yang berani menjelajahi hal yang tidak diketahui. Interpretasi Du Bois tentang sebagai mata rantai yang hilang tidak persis seperti yang kita lihat sekarang. Kita telah belajar lebih banyak sejak saat itu. Kita sekarang tahu bahwa evolusi manusia bukanlah garis lurus dari kera ke kita. Lebih seperti pohon bercabang dengan banyak spesies berbeda yang hidup berdampingan. Penemuan lebih banyak fosil dan kemajuan dalam analisis DNA telah merevolusi pemahaman kita tentang evolusi manusia. Kita sekarang melacak nenek moyang kita kembali jutaan tahun melalui garis panjang nenek moyang. Meskipun pengetahuan kita telah berkembang, penemuan Du Bois tetap menjadi momen penting. Itu mendorong batas pemahaman kita dan membuka jalan bagi penemuan di masa depan. Kisah adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari keluarga global, terhubung oleh nenek moyang kita bersama. Setiap manusia yang hidup saat ini membawa warisan para penjelajah awal yang meninggalkan Afrika dan menjelajah ke hal yang tidak diketahui. Kita adalah hasil dari jutaan tahun evolusi, dibentuk oleh kekuatan seleksi alam dan pilihan nenek moyang kita. Kisah mereka adalah bukti ketahanan dan kemampuan beradaptasi dari jiwa manusia. Ini adalah kisah yang terus terungkap hari ini saat kita menghadapi tantangan dan peluang baru di dunia yang berubah dengan cepat. Melihat kembali ke masa lalu, kita mendapatkan perspektif tentang tempat kita sendiri dalam waktu. Pithecanthropus erectus, atau yang lebih dikenal sebagai Homo erectus, adalah salah satu nenek moyang kita yang paling penting. Kita hanyalah satu cabang di pohon kehidupan yang luas dan kuno. Homo erectus adalah bukti nyata dari perjalanan panjang evolusi kita. Spesies kita, Homo sapiens, baru ada selama sebagian kecil dari sejarah bumi. Namun, kita telah belajar banyak dari fosil dan artefak yang ditinggalkan oleh Homo erectus. Namun, dalam waktu yang singkat itu, kita telah membuat dampak yang sangat besar di planet ini. Kita telah mengubah lanskap, iklim, dan keanekaragaman hayati. Kisah Homo erectus harus mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk menjadi penjaga bumi yang baik dan untuk melestarikan keanekaragaman hayati bagi generasi mendatang. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, dan kita bisa belajar banyak dari cara hidup mereka. Dengan memahami masa lalu kita dapat menavigasi masa kini dengan lebih baik dan membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Penelitian tentang Homo erectus memberikan wawasan berharga tentang adaptasi dan ketahanan manusia. Pencarian untuk memahami asal-usul kita adalah perjalanan yang berlanjut hingga hari ini. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Dan semuanya dimulai dengan seorang dokter Belanda yang penuh rasa ingin tahu dan penemuannya yang luar biasa di Jawa. Eugen Du Bois menemukan fosil pertama Homo erectus di Trinil, Jawa yang membuka babak baru dalam studi evolusi manusia.